Jadi posisi kita dulu negara yang ingin diobrak-abrik lah gitu, right? But now it's different, Pak. Now, tau nggak Pak? Kita adalah gadis cantik yang mau diperebutkan hatinya. Selamat datang pada program kami Presiden Eksekutif Club, sebuah ajang berkumpulnya tokoh-tokoh bangsa untuk memberikan sumbangsih bagi Indonesia. Kali ini berbahagia sekali kami bisa mendatangkan tamu sangat istimewa, yaitu Dr. Dino Patijalal, dan biasa ditemani Mas Darmono. Kita akan bicara gini, Mas Dino. Di era pandemi ini ada dua hal yang menonjol. Satu adalah globalisasi itu agak terhenti, mobilitas barang, orang, sehingga ini kan sungguhnya peluang bagi kita untuk bangkit. Dan kemudian tercipta solidaritas. Tapi kita juga sadar bahwa sekarang ini yang namanya sebuah negara, bangsa itu kan terkoneksi dengan yang lain, tidak bisa sendiri. Ini kan menimbulkan beberapa peluang dan tantangan. Satu, bagaimana kita menumbuhkan solidaritas, kebangsaan, nasionalitas. Tapi sisi lain juga bagaimana kita meresponi tren yang mengglobal ini. Sekaligus pada tren yang semakin mengglobal ini, apa sumbangsih kita di antara kompetisi kekuatan negara-negara besar yang kalau dulu Cold War itu Barat dan Timur, sekarang toh juga masih juga. Nah, untuk itu kita akan bicara itu. Sibuk apa yang kaitannya dengan aktivitas global ini, Mas? Saya mendirikan, pertama terima kasih bisa mengundang saya di sini dengan Pak Darmono. Saya mengenal Pak Darmono sebagai seorang entrepreneur yang teladan, yang berpikiran global dan selalu penuh dengan cemerlang. Jadi saya selalu kalau Pak Darmono telepon saya, Din bisa datang nggak untuk saya never say no, right? Ada never say never, ini never say no gitu, right? So, but terima kasih Pak, you are really a entrepreneur yang inspiring for me. Saya suka baca buku beliau dan juga mendengar wawancara beliau di CNBC dan lain sebagainya. Gitu, right? Saya udah pensiun 2015 setelah menjadi wakil Menteri Luar Negeri. And sekarang have a new life sebagai akademisi, sebagai think tank person, tapi juga mencoba menjadi pengusaha kecil-kecilan lah. But I believe kalau gini, my generasinya my dad bilang they live in one career lifetime. Jadi hidupnya itu satu karir gitu, right? Tapi kalau generasi berikutnya, I think mereka bisa hidup 2 atau 3 karir. Jadi karir saya sebagai diplomat sudah selesai, membangun karir baru, gitu, right? Dan saya kira ini akan dialami oleh banyak generasi seumur saya dan berikutnya. You can actually reach the top of your career 3 times in your life, dalam 3 karir yang berbeda, gitu. Right? Nah, sekarang gini, Mas. Saya bicara yang global dulu. Di era informasi ini yang menjadi objek perebutan kan market, bukan pabrik, bukan tanah, tapi market. Kemudian bagaimana masing-masing itu membangun persepsi, opini, senjatanya ya internet, ya komputer dan sebagainya. Dalam persaingan ini kan di Indonesia itu ada setidaknya ada 3 komponen penting. Satu, para intelektual, kesan saya lebih dekat ke barat ini. Tapi pengusaha itu kan agak pragmatik, lebih dekat ke China gitu. Sementara kalau militer ya bagaimana mempertahankan integritas keindonesiaan. Nah, dalam situasi seperti ini bagaimana Anda memandang? Anda sebagai intelektual sekaligus juga Anda pengusaha, kenal dengan pengusaha at least di antara dua dunia ini. Jadi gini, seluruh hidup saya dekat dengan Amerika, right? Kenapa? Ayah saya kerja di KBRI di Amerika dan juga di New York, ya, di Washington dan New York. Saya SMA di sana, saya kuliah juga di sana. Kemudian penempatan saya sebagai diplomat 2 kali di Amerika. Jadi saya familiar sekali dengan Amerika dan I know how to deal with them, ya.
Tapi baru-baru ini saya menemukan yang baru, Ya. Tiongkok. Ya, dan Tiongkok barang baru bagi saya dan suatu barang yang luar biasa nih, right? Karena ekonomi terbesar ya, bisa nomor 1, nomor 2 tergantung mengukurnya, right? Dan kekuatan yang tumbuh dari segala dimensi. Jadi kalau Jepang tuh satu dimensi ekonomi, ya militernya nggak bisa tumbuh terlalu jauh gitu ya karena faktor sejarah. Rusia ya sekarang kuat ya, tapi juga terbatas di sana-sana aja gitu, ya kan? Amerika orang bilang is in decline, it's matter of debate ya, tapi dalam 4 tahun terakhir Amerika nggak sama seperti Amerika yang dulu gitu, right? Nah satu-satunya berkembang dari segi strategis, politik, diplomatik, teknologi, sosial, budaya itu Tiongkok, right? Jadi nggak salah memang kalau kita benar-benar harus mulai paham Tiongkok, right? Dan mempunyai strategi how to embrace Tiongkok, right? Nah yang saya lihat sekarang orang harus hati-hati, banyak China bashing istilahnya, terutama negara-negara Barat ya, punya segala sesuatu yang berbau Tiongkok adalah dicurigai dan dihantem, right, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu kelihatannya imbasnya juga sampai sini. Saya lagi baca buku terbit tahun 2020. Bagaimana dulu ketika Perang Dingin itu Indonesia ternyata menjadi battleground antara dua kekuatan itu, dan kesan saya sampai sekarang imbasnya juga masih ada. Nah, bagaimana agar Indonesia tidak jadi proxy war, bahwa Anda bisa mengapresiasi, mengenal Tiongkok itu kan just limited people like you, tapi sebagian yang lain kan anti Chinese itu cukup tinggi kesan saya. Yang berkaitan dan nostalgi mungkin masih ada, tapi sebagian besar kita paham Tiongkok yang sekarang beda dari Tiongkok dulu, right? Tiongkok under Xi Jinping beda sekali dari Tiongkoknya Mao Zedong, ya kan? Dari segala segi. Sama adalah Partai Komunis, sama-sama berkuasa, sekarang maupun dulu ya. Tapi dari segi strategic orientation, economic relevance, keterbukaan, ya relevansi terhadap Indonesia dan lain sebagainya jauh sekali beda ya. Semangat anti komunisme itu kan tinggi sekali di Indonesia. Alasannya mungkin karena teologis dan juga to some extent historis. Sementara kalau saya ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan di Chinese itu, kalau ngomong ideologi mereka nggak tertarik lagi. Gimana yang Anda paham itu? Benar. Jadi ada yang message yang salah dari Barat. Ya, ini terutama dari sewaktu Trump dan Menlu Pompeo yang menyatakan bahwa Tiongkok itu adalah negara yang ideologis dan mau mengekspor ideologinya. Jadi mereka adalah ancaman, gitu, right? Enggak, saya lihat gitu. Justru sebaliknya, Tiongkok itu sejak tahun 60-an, apalagi sejak Mao Zedong meninggal dan ada era baru, mereka menjadi sangat tidak ideologis keluarnya. Yang nomor satu apa? National interest. Jadi national interest segala-galanya ya, dan mengenyampingkan ideologis. Dengan kata lain apa? Mereka kalau berhubungan dengan Indonesia, dengan Rusia, dengan India, Jepang dan lain sebagainya, mereka nggak mau menjadikan Anda sebagai komunis. Mereka hanya mau berdagang, ya kan? Mereka mau agar ada pengaruh Tiongkok lebih besar di negara itu ya, dan lain sebagainya gitu. Ideologi itu nggak siapa? Justru negara Barat. Ya kan, yang benar-benar saya harus menyebarkan nilai-nilai kami yaitu ABCD gitu, right? Dan kalau enggak, saya berikan sanksi, ya kan, sanksi ekonomi. Kalau enggak, mungkin bisa diinvasi malah gitu, right? Jadi yang saya heran, dan ini saya open dengan teman-teman saya di Barat gitu, right? Yang ideologis justru Barat, dan yang justru memaksakan ide-ide dan nilai-nilai itu justru adalah negara-negara Barat. Dengan bendera demokrasi dan HAM, tapi mereka kadang-kadang lebih ekspansif, agresif ya. Nah, sebelum saya teruskan, mungkin Mas Dar mau nambahin, Mas Dar. Bab nanti saya mau tanya ujungnya nanti, bagaimana sebaiknya sikap pemerintah Indonesia, para pengusaha intelektual itu bagaimana. Tapi sebelum itu silakan Mas Dar mau nambahin. Ya, jadi apa yang dikemukakan Pak Dino tadi memang sangat menarik dan topikal saat ini.
pemerintah perlu masukan ini kemana arahnya, karena kan polisi luar negeri kita kan bebas dan aktif. Nah, selalu itu akan menjadi diskusi ya, antar kita sendiri. Ya, saya melihat memang seperti Mas Komar katakan, para intelektual kita kan, kita ini banyak grup akademisi adalah anggota Presiden Steve Club, rektor-rektor di seluruh Indonesia itu teman-teman kita semua. Sebaliknya pengusaha juga banyak teman-teman kita. Nah, ini ada perbedaan masalah memang di mana melihat ini hal ini. Pengusaha kan lihatnya opportunity. Nah, opportunity-nya itu sekarang dagang sama siapa? Sama Amerika, Eropa, atau sama Tiongkok, sama China ini. Itu pragmatisnya begitu. Bagaimana cari untung, menimbulkan lapangan kerja dan sebagainya. Yang sebetulnya juga polisi pemerintah kita. Tapi sebaliknya, banyak intelektual kita juga jangan selalu tentu berpikir jauh mungkin ya, ke depan terus bagaimana, nanti bagaimana, banyak pertimbangan kan. Nah, ini membuat dilema buat pemerintah kadang-kadang mengambil tindakan. Makanya urusan Pak Dino bahwa ideologi apa itu sebetulnya tidak ada masalah dengan China, tapi justru masalah sama Barat. Ini sangat menarik, saya juga ulasan seperti ini baru. Ya, ini juga saya terbuka gini. Gimana Mas Dino melanjutkan tadi? Jadi bagaimana kira-kira sikap pemerintah, sikap kawan-kawan yang intelektual itu bagaimana? Karena kalau era disruption itu kan kadang-kadang unpredictable, dan era digital kan pendek, cepat berubah. Bukan tren, kalau tren kan predictable. Tapi kadang-kadang kawan-kawan yang akademisi itu jauh ke depan, sementara situasi kan fluktuatif. Ya. Gimana Mas? Ya, jadi gini, yang paling penting menurut saya itu kita sadar posisi Indonesia sekarang seperti apa di dunia internasional. Ya. Dulu tahun 60-an posisinya kita mau dipecah belah dan dibuat lemah dan ditaklukkan. Dan ini benar, kenapa? Kan banyak buktinya. Dulu CIA dukung pemberontakan di mana PRI dan lain sebagainya gitu, right? Bukan hanya dari dari barat, tapi juga dari timur juga begitu, ya kan? Jadi posisi kita dulu negara yang ingin diobrak-abrik lah gitu, right? But now it's different, Pak. Now, tau nggak apa? Kita adalah gadis cantik yang mau diperebutkan hatinya. It's very different. Kenapa? Amerika sama Tiongkok ribut, Amerika sama Rusia ribut, ya kan? Negara-negara Barat, Jepang dengan Cina ribut, ya. Eropa dengan Rusia ribut, ya kan? Jadi antara negara-negara besar ini ribut, mereka ngelihat Indonesia, Indonesia ini negara terbesar dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Kita mau merangkul Indonesia gitu. Mereka jelas Indonesia nggak bisa jadi sekutu mereka, kan bebas aktif nggak bisa. Jadi apa? Kita jadi gadis cantik yang mau dirangkul, bukan ditaklukkan, bukan untuk diobrak-abrik, enggak. Jadi leverage kita luar biasa terhadap Beijing, leverage tinggi karena mereka mau baik dengan kita, terhadap Rusia tinggi, terhadap Washington tinggi, terhadap Berlin tinggi gitu, right? Jadi kita harus paling enggak sadar that position, posisi itu. Tapi ada dugaan kalau Indonesia itu kuat, ada beberapa negara-negara yang tidak happy. Misalnya karena bisnisnya nanti kan Ya. terhenti. Kalau kita bisa memproduksi barang sendiri, Ya. impor-impor kan terhenti. Ya, tapi jadi gini, kalau saya melihatnya kalau Indonesia tumbuh lebih besar, pasarnya bisa lebih besar, kelas menengahnya lebih besar, daya belinya lebih besar, everybody's happy, ya kan? Tapi kalau Indonesia terpecah belah jadi kayak Lebanon, Indonesia itu jadi paku dari Asia Tenggara, right? Kalau Indonesia pecah belah, seluruh kawasan itu akan juga terpengaruh amburadul juga, Pak. Ya kan? Ya, kayak di Timur Tengah lah gitu, right? Seperti Syria pecah, Eropa goncang. Ya, jadi mereka berkepentingan. Dan ini saya tahu dari pembicaraan di lapangan gitu ya. Negara-negara ini berkepentingan agar Indonesia bisa utuh, maju, right? Ekonominya tumbuh. Kenapa? Bisa jadi pasar yang bagus bagi mereka. Ya kan? Dan Asia Tenggara juga stabil sehingga menjadi kawasan yang juga menjadi pasar yang bagus. Nah, sekarang gini, Mas Dino, apakah pemerintah dan masyarakat sadar nggak ini? Dan apakah juga sudah punya affirmative action untuk menangkap kesempatan Menurut ini? saya gini,
kita masih terbayang-bayang mentalitas dikepung dulu. Mohon maaf ya. Yaitu wah kita mau di ini segala. Sebenarnya siapa yang mau menaklukkan Indonesia itu siapa? Ya, kenapa Indonesia, right? Kenapa kok Thailand aman-aman aja, Filipina juga aman-aman, Vietnam yang negara komunis juga nggak merasa begitu, ya kan? Kenapa kita merasa Indonesia yang mau di obok-obok atau dikepung? Jadi ada semacam perception gap, kalau menurut saya, ya kan? Jadi dan ini bukan hanya di Indonesia, right? Di negara-negara lain juga ada yang mengalami fenomena psikologis seperti itu. Tapi yang saya katakan adalah sayang kalau kita terus-menerus merasa dikepung dan teori konspirasi yang berlebihan. Kenapa? Pertama, orang yang mau baik sama kita, we mistaken friend for enemy. Jadi orang yang mau baik sama kita curigai, akhirnya dia lari ke tempat lain, ke Vietnam misalnya, ya kan? Satu ya. Jadi peluang ada yang ini. Tapi juga kedua, kita membuat suatu kebijakan berdasarkan strategi yang nggak realistis gitu, right? Kita coba lihat Singapura deh, right? Singapura dia maksudnya Amerika itu kan banyak ininya, banyak apa namanya ya, yang tidak konsisten, kontradiktif, double standard dan lain sebagainya gitu, right? Tapi Singapura yang paling pragmatis, right? Singapura itu terhadap Amerika, Amerika banyak imperfectionnya ya, inkonsistensinya. Tapi mereka perah habis-habisan tuh Singapura, ya kan? Amerika, ya kan? Dan Amerika sekarang walaupun Singapura bukan allies ya, tapi hubungan strategisnya luar biasa, ya kan? Hubungan terdekat Amerika di Asia Tenggara bukan dengan Filipina atau Indonesia, tapi justru dengan Singapura. Gitu. Jadi pragmatisme yang luar biasa. Singapura dan Israel juga dekat kan? Dengan Israel juga dekat ya. Amerika. Gimana Mas? Ini bagus banget analisisnya, bagi saya baru ini gitu. Jadi mengoreksi sekian banyak pikiran-pikiran persepsi orang ini. Gimana Mas? Jadi gini kan, tadi saya katakan kita ini gadis cantik, dilamar oleh dua pemuda ganteng gitu ya. Nah kan tinggal minta maharnya. Nah, ya. Saya lihat apa sih yang kita butuhkan. Kita ini Indonesia kan punya aset yang banyak sekali. Ya 17.000 pulau dan lain-lain lah, kita tahu semua. Tapi underutilized, ya kan? Di bawah pemanfaatannya itu rendah. Masa 70% rakyat Indonesia tinggal di Pulau Jawa yang 7%, ya kan? Itu udah membuktikan kita pemanfaatan lahan aset itu rendah. Sebaliknya rakyat kita itu juga belum terdidik semuanya, jadi perlu di empower. Kan? Jadi problem kita adalah utility and empowerment, ya kan? Nah, ini dua ini bisa jadikan mahar kebutuhan kita. Anda kerjasama dong sama kita untuk utilize kita punya aset. Terus kemudian kita perlu rakyat kita dididik. Jadi selalu yang istilahnya itu kan jangan diberi ikan terus, tapi kasihlah pancing, diajarin mancing, dikasih lahan tempat pancing, ya kan? Kita lahan tempat pancing luas, ya kan? Tapi yang ngajarin mancing, yang kasih pancing ini kurang. Jadi kita perlu ngajak dua-dua ini. Ayo masuklah ke dalam, tinggal bagaimana caranya supaya tentunya kita bisa menengahi konflik ini untuk manfaat Indonesia sendiri dan juga ini membantu kan dalam segi kalau yang nggak bisa globalisasi ya regionalisasi lah ya kan, paling nggak Asia Tenggara jadi maju. Masa total GDP Asia Tenggara masih kalah sama Inggris itu bagaimana? Ya kan? United Kingdom masih lebih besar GDP-nya daripada Asia Tenggara. Ini suasana pemilu 24 kan sudah mulai ditabuh genderang ini. Ada tidak pengaruh-pengaruh global, baik itu persepsi atau intervensi atau apalah namanya, ideologis, blok barat, blok timur, sehingga saya khawatir bahwa memori masa lalu itu muncul lagi, sehingga nanti kemudian itu dimanfaatkan isu-isu konflik barat dan timur itu.